Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dan kami dari tim Jamaika. Dan kami dari Prodi Jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayah dengan NIM 2401010011. Saya dari divisi Wiring dan Programmer. Saya Naduddin Farehan dengan NIM 2401010081. Saya sebagai divisi Kata. Dan saya Randi Tasdewo dengan NIM 2401010096. Saya sebagai divisi Wiring Man. Nah, di sini kami membuat sebuah sistem untuk memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT21. Sistem ini menggunakan microcontroller ESP32 untuk otak utamanya dan sensor DHT21 untuk mencek suhu dan kelembapan, RPC untuk mencatat waktu, layar OLED untuk menampilkan layar utama, dan modul SD card untuk menyimpan hasil pembacaan sensor dalam bentuk file log. Dengan sistem ini, kita dapat memantau data suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar secara akurat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Tasdewo dengan NIM 96. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem rangkaian yang telah kami buat. Mari kita lihat rangkaiannya. Oke teman-teman, di sini kami menggunakan ESP32. ESP32 adalah microcontroller canggih yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, sehingga banyak digunakan untuk proyek Internet of Things (IoT). Microcontroller ini memiliki kecepatan tinggi, banyak pin output, input, serta mampu menghubungkan berbagai sensor dan modul tambahan untuk pengelolaan data maupun komunikasi nirkabel. Dan selanjutnya ada RTC. RTC adalah modul waktu yang nyata, berfungsi untuk menyimpan dan menjaga waktu seperti jam, tanggal, bulan, dan tahun meskipun sistem dimatikan. Modul ini memiliki baterai cadangan sehingga tetap bekerja tanpa suplai daya utama, dan sering digunakan pada sistem pencatatan data logging yang memerlukan penanda waktu akurat. Yang selanjutnya itu ada sensor DHT. Sensor DHT digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Sensor ini dihubungkan ke microcontroller seperti ESP32 dan sering digunakan pada proyek monitoring lingkungan karena hasil pembacaannya cukup stabil dan akurat untuk aplikasi umum. Selanjutnya ada modul step down. Ini teman-teman. Modul step down digunakan untuk menurunkan tegangan dari sumber daya yang lebih tinggi menjadi tegangan yang sesuai dengan kebutuhan komponen, seperti dari 12 volt ke 5 volt atau 3,3 volt. Modul ini penting agar rangkaian tidak rusak akibat kelebihan tegangan. Yang kelima, selanjutnya ada GPS. GPS adalah modul yang menerima sinyal dari satelit untuk menentukan posisi geografis, kecepatan, dan waktu. Modul ini banyak digunakan pada proyek pelacakan lokasi, navigasi, dan sistem pemantauan berbasis IoT. Oke, selanjutnya kami menggunakan micro SD. Micro SD berfungsi sebagai media penyimpanan eksternal untuk menyimpan data seperti hasil pembacaan sensor atau catatan waktu. Modul ini dengan kartu micro SD dan diakses menggunakan komunikasi SPI pada microcontroller. Ya, selanjutnya itu ada baterai. Baterai merupakan sumber daya listrik portable yang menyuplai energi ke seluruh rangkaian dalam proyek berbasis ESP32. Baterai memungkinkan sistem bekerja secara mandiri tanpa harus terhubung ke sumber listrik tetap, sehingga cocok untuk aplikasi lapangan atau sistem bergerak. Yang terakhir itu kami ada menggunakan OLED. Mari kita hidupkan teman-teman. OLED adalah layar kecil yang menampilkan teks, angka, atau grafik dengan kualitas visual yang tajam dan hemat daya. Layar ini cocok digunakan untuk menampilkan informasi sensor, waktu, atau status sistem secara langsung di perangkat. Oke.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram skematik sistem. Itu dengan cara kerjanya, ini ESP32 sebagai pusat pengendali sistem atau microcontroller utama, dan di sini karena tidak ada sensor DHT21, kita menggunakan sensor DHT22 sebagai contoh untuk mengukur suhu dan kelembapan. Di sini juga ada RTC sebagai pencatat waktu real time. Nah, di sini juga karena nggak ada modul GPS, kita gunakan antara aja seperti ini untuk pengambilan data lokasi. Nah, di sini ada OLED untuk menampilkan data sensor. Lalu ada di sini ada modul microSD untuk menyimpan data yang telah kami peroleh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Oke, mari kita cekidot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang programnya. Nah, ini di bagian bawah ada untuk library untuk RTC, GPS, DHT, dan SD card. Ini ada untuk deklarasi RTC, DHT, SD card. Nah, ini adalah untuk komunikasi serial, dan wire backend ini untuk komunikasi ITC. Dan di sini juga ada inisialisasi untuk OLED, RTC, DHT, GPS, dan SD card. Nah, di sini OLED menggunakan ITC dengan alamat 0x3C. Nah, jika komponen-komponen ini tidak terdeteksi, maka akan muncul di tampilan serial monitornya bahwa misalkan OLED tidak terdeteksi, RTC tidak terdeteksi, dan misalkan SD gagal inisialisasi SD card. Nah, di sini ada untuk membuat file baru dengan nama file sukem log, ada suhu dan kelembapan. Nah, ini nomor file plus ini untuk menaikkan nomor filenya, jadi log 1, log 2, log 3 gitu. Nah, ini untuk formatnya. Nah, ini lalu ada membaca waktu dari RTC dan jam 0 dengan format. Nah, ini ada membaca sensor DHT dan menggunakan DFX9 H atau T-nya -99 karena angkatan sempit sangat tidak mungkin untuk kondisi nyata. Nah, untuk membaca GPS, lalu setelah semua sensor siap, maka akan disimpan ke dalam modul microSD. Nanti, nah, pada tampilan serial monitornya akan seperti ini. Bisa kita lihat tuh, ada suhu, ada waktu RTC, ada suhu, kelembapan, bintang dan bujur. Nah, di sini ada juga data disimpan ke SD, bahwa data tersebut telah disimpan. Nah, di sini ada animasi kami berupa ada nama tim kami, tim Jamaica. Nah, di sini ada display teks dengan nomor 2, itu font teksnya. Di sini juga ada display set cursor. Ini untuk ukuran di OLED-nya bisa kita sesuaikan.
animasi kami dengan ada 5 slide. Nah, di sini ada animasi itu void cek sensor siap. Dia menunggu semua sensor siap, terutama GPS untuk mengambil data. Jadi semua sensor harus siap dulu baru ambil data. Oke. Nah, di sini ada tampilan data sensor. Informasi ini yang bisa kita lihat pada tampilan OLED-nya. Kami menggunakan delay 2 detik, bisa disesuaikan dan diskusikan antara kelompok. Nah, sudah juga sih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian yang telah kami buat. Oke, pertama-tama kita hidupkan dulu rangkaian tersebut. Baik teman-teman, di sini ketika OLED sudah menampilkan teks seperti tadi, sensor telah siap, berarti sudah siap mengambil data. Ya, di sini ada tampilan data, berarti data telah disimpan ke micro SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analis data. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana menyimpan dan menampilkan data yang sudah kami ambil menggunakan alat yang kami buat. Ini alat yang kami buat. Nah, pertama nyalakan kode program, dan ketika sudah nyala maka program akan menginisialisasi seluruh komponen yang ada. Jika sudah semuanya berhasil, maka SD card akan mengambil data. Nah, di sini setelah data disimpan, kami akan menampilkan data yang kami ambil. Apakah datanya berhasil kita simpan? Mari kita buktikan. Nah, ini data yang sudah kami ambil. Di sini ada tahun, ada waktu, ada suhu, kelembapan, dan lintang bujur. Demikian hasil proyek data logger kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.